Dikatain belimbing sayur, kini bikin buzzer jadi kayak ayam sayur. Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Halo guys, piye guys? Apakah kalian sudah mendelok debat cawapres guys? Saya piye? Pendukungnya Pak Anies, pendukungnya Pak Mahfud. Apakah setelah mendelok debat cawapres kalian masih mau ngomong kalau Mas Gibran itu planga-plongo? Jelas perdebatan tadi malam dalam panggung perdebatan 1000% dikuasai oleh anak ingusan, anak baru menetas, anak baru lahir, yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka memegang kekuasaan dan menguasai podium tersebut. Belimbing sayur, pelongo-pelongo, takut demo, asam sulfat. Mana nih komentarnya? Habis tuh acara debat tuh digasak tuh sama Gibran. SGIA, SGIA aja nggak tahu. Tuh SGIA tuh saya munculin tuh. Ibaratnya itu singkatan-singkatan. Masa nggak paham UNHCR, ya kan PSSI itu kan singkatan. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video respon atau tanggapan dari para netizen terkait debat cawapres yang terjadi baru-baru ini. Tidak hanya para netizen, tetapi juga ada para artis yang juga turut memberikan komentar terkait hasil debat cawapres baru-baru ini. Dan dalam hal ini, Uya Kuya bersama istrinya menciptakan dan menyanyikan sebuah lagu sebagai bentuk dukungan terhadap Gibran yang selama ini dianggap remeh atau direndahkan. Dan tidak jarang pula ada yang memberikan nama asam sulfat atau Samsul, ada yang memberikan nama belimbing sayur, dan masih banyak sebutan-sebutan lainnya yang sifatnya untuk menyindir atau nyinyir terhadap kemampuan Gibran. Namun seperti kita ketahui bahwa hasil debat baru-baru ini sudah menunjukkan kepada kita sekalian bahwa orang yang dianggap remeh ternyata di luar dugaan. Sehingga profesor dan bahkan seorang ketum partai, dalam hal ini Dr. Honoris Causa, harus tumbang di tangan seorang anak ingusan yang minim politik dan juga dianggap sebagai anak haram konstitusi. Selain lagu yang dinyanyikan oleh Uya Kuya dan istrinya, masih banyak juga respon dari para netizen terkait debat cawapres tersebut. Oleh karena itu, kita saksikan videonya. Namun sebelumnya, kepada para sahabat sekalian yang belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan perlu sahabat sekalian ingat bahwa menekan tombol subscribe itu gratis. Jadi mohon dukungannya agar kami senantiasa memberikan video-video reaksi di setiap saat di dalam channel ini untuk bisa memberikan referensi sekaligus hiburan kepada kita sekalian yang melek atau yang suka akan informasi terkait dunia politik. Baik sahabat sekalian, mari kita saksikan video selengkapnya. Dikatain belimbing sayur, kini bikin buzzer jadi kayak ayam sayur. Ini buzzer jadi ayam sayur. Samsul, kau memang mantul. Samsul, kau memang oke betul. Bikin pembenci jadi amburadul. Au. Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Samsul, oh Samsul, kau memang mantul. Keren ya syairnya, walaupun syairnya pendek tetapi paling tidak bisa memberikan sebuah pernyataan atau statement kepada publik bahwa orang yang sering dianggap remeh ternyata tampil luar biasa. Dan Uya Kuya bersama istrinya ini menyanyikan lagu tersebut mungkin hanya 2 bait, tetapi mampu mewakili perasaan mereka dan juga perasaan para pendukung Prabowo Gibran sekalian. Ada satu
syair atau satu kalimat syair lagu dari yang dinyanyikan oleh Uya Kuya bersama istri tadi adalah belimbing sayur bikin pembenci jadi ayam sayur. Nah, ini memang tidak disangka-sangka penampilan Mas Gibran sungguh luar biasa dan di luar dugaan banyak orang. Halo guys, piye guys? Apakah kalian sudah mendelok debat cawapres guys? Saya piye pendukungnya Pak Anies, pendukungnya Pak Mahfud. Apakah setelah mendelok debat cawapres kalian masih mau ngomong kalau Mas Gibran itu planga-plongo? Atau Mas Gibran itu bocah ingusan sing gak duwe pengalaman, sing urung cukup umur, sing bahkan urung lulus kuliah, urung lulus uji coba. Ternyata Cak Mimin karo Profesor Mahfud sing jek uji coba. Maaf, dilarang tertawa keras-keras. Aduh, kena ulti kabeh, kena cengok-cengok kabeh. Ayo, Mas Gibran menang. Baik sahabat sekalian, ini salah seorang TKW asal Indonesia yang saat ini bekerja di Taiwan, yang cukup viral dengan panggilan Mbak Ayu viral ya. Beliau merespon hasil debat kemarin dan ya sepertinya beliau lagi menertawakan Prof Mahfud dan juga Cak Imin karena dibantai oleh seorang anak ingusan. Menurutnya Mas Gibran ini ibarat anak yang baru lulus, harus berhadapan dengan orang-orang hebat. Tetapi ternyata anak yang baru lulus, anak kecil, anak ingusan ini mampu membantai profesor dan juga seorang ketum partai. Dan hal ini memang tidak hanya Mbak Viral ini saja yang menertawakan itu. Saya yakin pasti banyak orang juga memberikan respon yang sama. Jelas perdebatan tadi malam dalam panggung perdebatan 1000% dikuasai oleh anak ingusan, anak baru menetas, anak baru lahir, yaitu Bapak Gibran Raka Bumi Raka memegang kekuasaan dan menguasai podium tersebut. Muhaimin Iskandar loyo, Mahfud MD lain ditanya, lain dijawab. Masalah gagasan tak masuk di akal. Dia mengatakan keberhasilan Solo ada dikenakan di anak emas kan, dijawab bikin si Gibran. Sebelum saya menjadi wali kota Solo, APBD Solo lebih besar daripada saya kan. Tapi saya tidak ada berdasarkan APBD katanya. Saya dapat dibantu oleh Bapak Ganjar Pranowo kan dari dunia luar negeri. Saya bangun masjid, sepeser uang APBD, uang kas negara tidak ada terpakai. Sumbangan dari MBZ. Karena kerjasama tersebut berhubungan dengan baik. Saya bangun pir kebun binatang pir Solo. Sepeser uang kas Solo tidak ada terpakai. Semuanya dari pentasi gitu. Jangan pernah mengatakan kemajuan dari pemimpin tersebut hanya berdasarkan dari APBN dan APBD gitu. Itu kebijakan dari pemimpin tersebut. Melongoh selongo-longonya Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dengan kata-kata bukti, fakta, kenyataan di depan mata yang disebutkan si Gibran. Dengan keberhasilan tersebut seperti membangun masjid yang ada di Solo, perekonomian melejit, pariwisata melejit sampai mengalahi Yogyakarta. Luar biasa kemajuan Solo dipimpin di bawah kepemimpinan Gibran. Dibuktikannya perkataan tersebut dengan fakta dan kenyataan, bukan asal ngomong, bukan pandai bicara, asal bicara, tapi bukti fakta yang dinyatakan si Gibran di depan mata kita. Seluruh rakyat Indonesia membuktikan hal tersebut. Dan kecantikan kota Solo, seluruh kota yang ada di Indonesia, kota setingkat kabupaten, yang tercantik adalah Solo. Dan diakui oleh dunia, mendapat penghargaan dari dunia internasional. Kota Solo adalah kota terbaik dari dunia internasional. Oke? Paham sampai di situ?
Jangan pernah mengatakan anak baru menetas dan baru lahir anak ingusan. Baik sahabat sekalian, itu satu respon dari seorang netizen, Bapak Alamsa, menggambarkan bagaimana prestasi Mas Gibran di Kota Solo, sehingga apa yang ia ucapkan itu memang sebanding dengan apa yang sudah ia kerjakan. Dan ia mengatakan bahwa ya, Mas Gibran itu adalah ibaratnya seorang anak kecil, ya, anak baru menetas atau baru lahir, tetapi mampu menumbangkan dua tokoh besar. Yang ia katakan tadi, Cak Imin loyo dan Pak Mahfud, tanya lain, jawabnya lain. Dan satu hal unik yang memang kita bisa tangkap dari debat tersebut, Gibran memang orang yang cukup rendah hati dan ingat akan jasa orang lain. Ketika ia menyampaikan bahwa membangun Kota Solo bukan karena ada dana APBN begitu besar masuk Kota Solo, karena sesungguhnya ia katakan bahwa jauh sebelum ia memimpin Kota Solo, ya, APBN atau yang terserap di Kota Solo atau dana untuk pengelolaan Kota Solo itu justru jauh lebih besar daripada uang yang ia kelola saat ini. Tetapi justru ia memanfaatkan banyak hal, banyak sumber daya, termasuk dana CSR dari luar negeri. Salah satunya adalah membangun masjid yang luar biasa megahnya di Kota Solo, yaitu dengan memanfaatkan CSR dari Abu Dhabi. Dan itu tidak hanya menjadi tempat untuk sholat, tetapi justru sudah menjadi tempat wisata rohani. Karena begitu banyak orang datang berziarah atau datang untuk bisa melihat dari dekat masjid yang luar biasa itu. Dan tentu masih banyak hal lain, termasuk peningkatan UMKM, kuliner-kuliner yang ditata dengan bagusnya, dengan rapinya, dan bahkan mendapatkan berbagai macam bentuk penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri. Hal itu memang tidak bisa disangkal dan itu adalah prestasi Gibran. Dan pada kesempatan debat tersebut, Mas Gibran pun mengatakan apa? Saya harus bersyukur dan berterima kasih kepada gubernur saya kala itu, yaitu Pak Ganjar Pranowo, atas dukungan yang telah diberikan sehingga ia bisa membangun Kota Solo dengan baik. Nah, ini kalau ibarat orang lain mungkin tidak akan menyinggung lawan politik seperti itu. Apalagi ini soal mengakui, ya, bantuan, mengakui prestasi, mengakui dukungan dari pihak lain. Ada memang capres atau cawapres lain yang lupa daratan, yang tidak pernah ingat dengan jasa orang lain. Tapi justru Gibran, walaupun saat ini berhadapan, tetapi ia tetap mengakui, sekalipun lawan politik, tetapi jasa orang tidak pernah ia lupakan. Belimbing sayur, pelanga pelongo, takut demo, asam sulfat. Mana nih komentarnya? Abis tuh acara debat tuh digasak tuh sama Gibran. SGIE aja nggak tahu. Tuh SGI tuh saya munculin tuh. Ibaratnya itu singkatan-singkatan. Masa nggak paham UNHCR, ya kan, PSSI itu kan singkatan. Kalau zaman saya dulu GBHN, ya kan, dulu kan ada GBHN kan. Iya dong. Jadi sekarang udah kelihatan sama publik kan mana yang layak, mana yang enggak. Jadi jangan suka mencari pembelaan lah. Udah tahu kalah, ya udah kalah mah kalah aja. Akuin, tinggal akuin bahwa saya itu kalah, udah begitu. Itu adalah singkatan-singkatan. Mana nih yang pada minta-minta debat? Terbukti kan sekarang kenapa Gibran tidak mau menemui Anda yang pada minta debat, terutama untuk mahasiswa yang kemarin pada ke Solo tuh. Udah tahu di dalam gedung lagi ada acara seni, malah pada demo di depannya kan, mengajarkan yang tidak baik kepada anak-anak bangsa yang lain, adik-adik kita kan, begitu kan. Di dalam lagi ada acara seni, bos, mereka pada demo di luar, pengen ketemu Gibran, pengen ngajak debat kan. Ya jelas gak bakal ditemuin lah, karena lu bukan levelnya kan, begitu. Tugas lu tuh belajar. Ya, karena memang kita boleh, bos, menyuarakan aspirasi, tapi lihat juga kondisi negara kita ini lagi bagaimana, lagi pusing masalah Rohingya, masalah Palestina, apalagi ini lagi menjelang pemilu, lagi pada sibuk-sibuknya. Lu malah pada pengen minta demo-demo, tugas lu tuh belajar. Kalau menyuarakan aspirasi, lihat situasi dan kondisi. Oh, jangan bentar-bentar demo. Belum lama masalah si Gibran masang sepanduk di UGM, udah pada demo lagi di Solo, ya kan? Begitu mahasiswa. Nggak semua mahasiswa kayak lu, masih banyak yang benar. Ya, jaga terus kesatuan. Jangan lupa ngopi, dukung terus Prabowo Gibran 1 kali putaran. NKRI harga mati.
Baik sahabat sekalian, memang benar apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa mungkin tim atau lawan politik dari Prabowo Gibran tentu akan mencari celah dari debat tersebut. Karena penampilan Gibran nyaris sempurna, maka yang dicari celahnya adalah penyebutan SGIE. Ya, kalau SGIE itu adalah singkatan dalam bahasa Inggris. Harusnya, ya menurut mereka, harusnya Mas Gibran mengatakan bukan SGIE tapi SGIE. Nah, itu kalau memang ejaannya dalam bahasa Inggris karena kepanjangan atau keakronim dari bahasa Inggris. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Gibran itu tentu adalah sesuatu atau sebuah pernyataan atau kalimat atau singkatan yang memang lazim atau sering digunakan di publik. Kita ambil contoh beberapa singkatan dalam bahasa Inggris tetapi akronimnya selalu disebut dalam bahasa Indonesia. Contoh, WHO. WHO itu kan organisasi kesehatan dunia, harusnya World Health Organization. Berarti harusnya kalau memang dalam singkatan dalam bahasa Inggris tentu kita harus menggunakan kata apa? Ya, singkatannya apa? Bukan lagi WHO tapi harusnya WHO. Tetapi apakah pernah kita mengatakan demikian? Saya juga sangat yakin bahwa di pertemuan-pertemuan tingkat nasional di Indonesia ini, dan tidak jarang juga para pejabat sering mengatakan WHO bukan WHO. Kemudian yang berikut, kita juga sering dengar ya, orang-orang kita yang saat ini kalau mau menyampaikan dan menginformasikan kepada kawan, sahabat ataupun keluarga, jika lagi ditunggu dan mereka masih dalam perjalanan, yang sering mereka WA, SMS atau telepon itu dengan kalimat apa? OTW. Nah, OTW ini kan sebenarnya singkatan dari bahasa Inggris, on the way, artinya dalam perjalanan. Kenapa kita tidak menggunakan OTW itu on the way itu jika disingkat harusnya juga penyebutannya bukan OTW tapi OTW. Tetapi kenapa kita tidak sebut seperti itu? Karena memang lazimnya kita sudah sering katakan atau sering sebut itu OTW. Dan juga kadang-kala kita sering juga dengar ya pembicaraan anak muda kita, orang-orang tua bahkan dengan satu istilah by the way, BTW. Kenapa tidak disebut BTW, tetapi disebut BTW? Dan masih banyak contoh hal lainnya. Nah, di sinilah memang menunjukkan kepada kita sekalian bahwa sesungguhnya penampilan Gibran yang nyaris sempurna tersebut, ya, orang akan mencari-cari kesalahan, letak kekurangannya ada di mana. Dan ternyata letak kekurangannya hanya dari penyebutan itu. Sangat disayangkan kalau memang kalimat atau penyebutan itu dijadikan sesuatu yang dianggap hal yang sangat fatal, sambil mengabaikan kemampuan Gibran yang berbicara, satu, tanpa teks, dua, tidak pernah berdiri dengan menahan podium, tetapi dia harus tampil bebas, maju ke depan, dan bisa berinteraksi dengan banyak orang. Beda dengan calon lain. Bahkan calon lain ketika melihat Mas Gibrannya tampil ke depan, baru dia disadar bahwa ternyata boleh maju ke depan. Nah, ini kan sebenarnya juga panggung itu dimiliki oleh Mas Gibran dengan kemampuannya, dan bahkan orang fitnah dia dengan menggunakan 3 mic, ada yang untuk pembisik dan lain sebagainya. Tapi itulah namanya ketika orang tampil sempurna, orang akan mencari-cari kekurangan dan kesalahannya. Dan salah satunya adalah penyebutan SGIE. Dan wajar kalau memang seorang ketum partai, apalagi partai afiliasi Islam, itu tentunya juga hal ini bukan hal baru dan pasti sering dibicarakan. Mungkin saja penguasaan materi memang tidak dimiliki oleh Cak Imin, sehingga ini dijadikan celah bahwa ini Mas Gibran juga caratannya salah karena penyebutannya harusnya dalam bahasa Inggris. Nah, harusnya disebut SGIE. Padahalnya yang memang keseringan kita menyebutnya demikian. Contoh seperti WHO, kemudian OTW dan lain sebagainya. Dan itulah kalau memang Gibran sudah tampil luar biasa, tampil apik, pasti akan dicari-cari kesalahan, kekurangannya ada di mana. Luar biasa debat malam ini ya. Kelihatan kualitas pola pikirnya pasangan nomor 1 dan 3 dibantai habis oleh Gibran. Jadi orang yang menyepelekan di mana kehebatan Gibran, ini dibuktikan dengan debat malam ini. Keok nomor 1 nomor 3 diajarkan ya, dikuliahkan oleh Gibran. Mantap Gibran. Menang. Saya melihat hanya Gibran yang menyampaikan sesuatu yang betul-betul terstruktur dan visioner. Sistematis. Kita Keren. yakin bahwa Mas Gibran bersama Bapak Prabowo
akan menjadi pemimpin yang betul-betul bisa menjadikan Indonesia berdikari. Amin, amin, amin. Yang pertama, kita khawatir ada kegugupan, ada kegalauan di perasaan kita dengan tampilnya Mas Gibran begitu lugas dan mantap. Saya yakin apa yang disampaikan yang terstruktur dan isinya betul-betul tunjukkan bagaimana visi dan misi yang ditampilkan atau disampaikan adalah luar biasa. Optimis ya? Optimis. Guys, kalian udah lihat kan debat cawapres tadi malam? Kalau kita perhatikan banyak orang-orang yang mulai tertarik dengan Gibran. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang, kita melihat debat capres beberapa hari yang lalu, itu kita perhatikan Pak Anies lebih vokal daripada dua capres lainnya, ya kan? Pak Anies lebih bisa berbicara, seperti halnya Gibran tadi malam. Tapi kalian harus paham perbedaannya. Ini gue hanya melihat berdasarkan fakta ya. Gue nggak yang condong ke A atau condong ke B, tapi gue melihat berdasarkan apa yang terjadi antara dua malam kemarin itu. Kalau kita lihat Gibran tadi malam di debat cawapres itu lebih ke dia ngomong topiknya itu langsung yang jelas. Jadi warga biasa kita ini langsung paham dan nggak bertele-tele, lalu to the point. Jadi apa yang dia bicarakan kita paham, sedikit panjang tapi to the point. Jadi dia terlihat bisa ngomong tapi nggak bertele-tele. Berbeda dengan Pak Anies di debat capres beberapa hari yang lalu, di beberapa waktu yang lalu, Pak Anies itu terlihat lebih ke bersyair. Kata-kata yang dikeluarkan itu seperti Caimin tadi malam, ya. Bedanya Pak Anies berbicara dengan lantang tanpa menjatuhkan mic, mohon maaf ini ya, tapi tanpa ada grogi. Jadi kita yang lihat kayak mantep banget nih bisa bicara nih gitu. Jadi Pak Anies itu lebih ke bermain kata-kata yang berbahaya jikalau orang biasa itu melihatnya orang ini pinter nih karena dia lebih banyak tahu. Padahal ya kalau orang yang tahu, masyarakat yang kebetulan SDM-nya lumayan good, itu paham bahwa Pak Anies ini hanya mempermainkan kata-kata ketika berbicara gitu. Ini no judge ya, itu berdasarkan fakta itu sih. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Calon wakil presiden, siapa yang unggul di panggung? Apa ukurannya? Public speaking. Mohon maaf Gus Imin dan Prof Mahfud. Yang unggul malam ini adalah Gibran. Gibran menunjukkan apa adanya, kepiawaiannya dalam hal public speaking tanpa teks. Rupanya sudah terekam semua di otaknya. Kedua, Gibran memberikan paparan singkat, jelas dan padat dalam bidang ekonomi. Gibran salah satu generasi muda Indonesia yang cerdas, luar dugaan banyak orang sebelum ini. Menjadi Wapres, cocok dia. Tak akan menyesal kalau pilih Capres nomor 2. Dari Mas Gibran kita belajar bahwa sebaik apapun kamu di panggung ataupun sebaik apapun yang kita lakukan di mata para pembenci tidak akan membuat mereka respect terhadap Mas Gibran. Karena apa? Karena sudah jelas bahwa kalau persoalan kita bicara menguasai panggung tadi malam itu sudah jelas 02, disusul 03, dan terakhir 01. Cuma yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa semua orang yang membenci pada Cawapres 02 ini, bahkan mereka itu menyatakan bahwa dia Samsul, belimbing sayur, anak haram konstitusi. Bahkan seakan-akan itu tadi malam yang membuat bingung dari Cawapres 01, itu seakan-akan memang menurut mereka itu pintar hanya bicara tapi otak kosong. Nggak, maksud saya bukankah otak kosong yang di sebelah? Karena ketika bertanya, dia mempertanyakan ulang terkait apa itu pertanyaannya. Karena dia tidak mengerti. Hei, saya kasih tahu kepada 01 ya, Anda itu cawapres untuk memimpin Indonesia. Dan setidaknya Anda harus tahu semua.
Dan kalau Anda tidak tahu, ini bukan persoalan debat anak SD ataupun debat RT, tidak. Dan kalau memang itu Anda bingung, ya itu urusan Anda. Makanya Anda banyak belajar. Jangan banyak gimmick. Dan jangan banyak seakan-akan pemerintah salah terus. Udahlah, Anda salah satu menteri di kabinet pemerintahan sekarang. Akui memang kalau bingung ya bingung. Kalau itu sebuah jebakan, memang harus itu salah satu trik untuk menjatuhkan seseorang dalam sebuah perdebatan. Belajar dari Rocky Gerung, semua dia debat itu, dia bicara tentang filsafat semua. Orang-orang lain tidak paham, cukup dia sendirian yang paham. Lantas apa yang salah sama Gibran? Bukankah yang salah ini karena yang tidak menguasai terkait pertanyaan dari Mas Gibran? Ayolah, kita respect. Dan kita tidak mengajak ke pendukung 01 ini harus memilih Mas Gibran. Tidaknya kita akui bahwa dia memang menang panggung tadi malam. Toh Bapak tidak sepakat membangun IKN, tapi Bapak waktu di IKN kemarin, Bapak salah satu memotong tumpeng. Dah kan Bapak juga makan. Masa gara-gara itu Bapak tidak mau membangun IKN? Masa lebih membangun 40 kota setara kota Jakarta? IKN tidak sepakat. Satu saja Bapak tidak sepakat, masa 40 yang lain bisa bangun? Kan tidak mungkin. Ayolah, Mahfud MD memang dia lebih kepada respect orangnya. Bahkan memang dia paham kalau memang bisa mempermalukan orang, ya kenapa tidak? Saran untuk 01, kurang-kurangi gimmick ya. Dan kurang-kurangi narasi-narasi yang tidak masuk akal. Termasuk kritik-kritik yang tidak masuk akal terhadap pemerintah. Seakan-akan negara Indonesia tidak baik-baik saja. Justru Anda, menurut saya, bahkan Anda mengancam bahwa ketika Amin kalah dan tidak menang, negara akan menuju kehancuran. Itu salah. Bahkan bukankah itu sebaliknya? Atau bagaimana? Saya kira kita sepakat. Ya. Oke. Prof, googling dulu. Gus, maaf pertanyaannya susah. Aduh. Ini barangnya belimbing sayur. Tahu belimbing sayur ya? Belimbing sayur itu mengandung vitamin C, kayak serat, kalsium. Itu belimbing sayur. Bukan roti unyil. Roti unyil itu kecil ya kan, manis enak. Tapi lo makan satu, mau makan 3, tetap aja motorin gigi. Salam 2 jari. Kecil cabai rawit yang bilangin Gibran belimbing sayur, saran saya segeralah bertobat. Apa yang kita saksikan di debat putaran pertama malam ini, Gibran adalah Abis nonton debat cawapres, menurut gue gokil sih asli. Keren. Jujur sampai sekarang tuh gue masih belum tahu sih gue bakal milih siapa nantinya. Tapi menurut gue waktu pas debat capres, nomor 2 itu lumayan diteken. Dan sekarang anjir langsung comeback bro. Jadi tadi gue lihat ada yang komen kalau misalkan dibilang Gibran tuh kayak gak sopan gitu loh, karena lebih muda terus kayak asal nembak gitu. Tapi ya kalau menurut gue, untuk mendapatkan posisi atau jabatan gitu, itu gak peduli umur, yang penting pengetahuan lo dan juga sikap lo kayak gimana gitu kan. Kalau menurut kalian gimana guys? Baik sahabat sekalian, setelah mendengarkan komentar dari netizen ini, kita teringat akan satu statement yang dikatakan bahwa berbicara soal etik ya. Memang debat cawapres kemarin ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa Gibran sepertinya kurang etis menyerang orang-orang tua, Prof Mahfud maupun Gus Muhaimin. Tetapi kalau memang dalam saat
debat seperti itu, memang suka tidak suka ya harus dibantai. Sama seperti para petinju misalnya. Mungkin di luar ring mereka berteman, tetapi ketika ada pertandingan ya harus saling menjatuhkan untuk menunjukkan profesionalitas mereka sebagai seorang petinju. Sama halnya juga para calon wakil presiden ini. Memang debat ditampilkan tidak hanya untuk memberi edukasi, tetapi bagaimana perang gagasan dan juga saling menyerang terkait mempertahankan ide gagasan dan juga narasi yang telah dibangun. Dan itu sah-sah saja. Kalau sampai Gibran dikatakan tidak santun, tidak menghormati atau menghargai orang lebih tua, itu keliru. Buktinya apa? Ketika habis berdebat, Gibran memberikan closing statement dan menyampaikan ya permohonan maaf kepada Prof. Mahfud maupun Gus Muhaimin, dan dia mengatakan bahwa ia sebagai anak muda, sebagai orang muda punya kesempatan luar biasa bisa berdiri satu panggung dengan seorang profesor dan juga seorang ketum partai. Dan itu tidak bisa semua anak muda itu punya kesempatan yang sama seperti dialami Gibran. Dan setelah itu ia selalu dengan tradisi dan kebiasaannya jabat tangan dan juga cium tangan dan selalu membungkukkan badannya di depan orang yang lebih tua. Dan itu memang pembawaan Gibran, bukan karena dia seorang wali kota atau pencitraan saat ini dia menjadi seorang cawapres, tetapi itu sudah pembawaan akhlak yang dibentuk, yang dibina, yang dibangun dari rumah, sehingga akan terbawa dan terpola hingga ke dunia kerja. Dan sampai saat ini bahkan dia menjadi calon orang nomor 2 Indonesia pun, ia tetap menunjukkan Gibran yang dulu dan yang sekarang itu tetap sama. Gimana pendapat tentang Gibran dalam debat perdana kali ini? Ya, seperti postingan saya sebelumnya, tak mungkinlah Gibran tidak mempersiapkan diri dengan baik, karena debat ini adalah panggung pembuktian bagi seorang Gibran, dan dia membuktikannya baik dalam menyampaikan visi misi maupun dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tajam baik dari Pak Mahfud maupun Pak Muhaimin. Dan bukan hanya itu, Gibran pun juga tampil agresif dengan pertanyaan-pertanyaan tajam baik kepada Pak Mahfud maupun ke Pak Muhaimin. Ibarat laga bola, hati-hati dengan tim underdog karena selalu bisa membuat kejutan, dan malam ini Gibran berhasil membuat kejutan, membalikan opini publik yang selama ini underestimate pada kemampuannya, yang meremehkan dirinya, ternyata dia tampil luar biasa. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Gimana tadi udah pernah nonton debat belum? Kalau gue sih tadi nonton, dan gue yakin sama pilihan gue. Kalian yakin nggak sama pilihannya? Dan gue mendukung paslon 2, gue akan netral mungkin. Yang gue inget dari debat tadi, kalau yang nomor 1 udah pasti dengan selepetnya. Selepet menjadi bagian. Dan yang nomor 3 udah pasti selesai. Baik, selesai. Dan selesai. Nah mungkin ini banyak yang kaget ya, tapi gue sebenarnya nggak kaget sih dengan kualitas Mas Gibran. Gue sempat beberapa kali ngobrol sama dia dan gue tahu kapasitas dia. Tapi nggak apa-apa, biar dia membuktikan di panggungnya, dan gue yakin hari ini banyak yang kaget. Tapi bukan semuanya pasti jelek sih. Mungkin kalau gue ngomongnya calon nomor 3 Pak Mahfud MD itu cocoknya sih memang ya udahlah sebagai praktisi hukum. Tapi kalau untuk Wapres kayaknya sifatnya harus lebih general sih, nggak bisa spesialis. Dan kemudian Caimin memang spesialis sudah jadi ketum partai aja udah paling cocok. Kalau untuk yang selebihnya kayaknya memang ini saatnya anak muda sih. Dan gue yakin tadi dari penyampaian yang tadi, anak-anak muda harusnya semua mendukung yang berkepihakannya ada di anak-anak muda. Karena mulai dari ngomong hilirisasi, ngomong inkubasi, UMKM, semuanya dijelaskan. Dan menurut gue itulah salah satu yang paling penting. Karena gue yakin dan percaya UMKM diberikan itu kalau tanpa inkubasi semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu makanya ketika gue nyalek atau turun di lapangan, gue selalu ngomong pendidikan. Karena kenapa? Percuma saja ngasih orang alat pancing tanpa ngajarin mereka mancing. Gitu. Jaket gue dong. Pokoknya pakai suaranya jangan sampai di selepet sampai selesai. Satu putaran. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang luar biasa. Mas Gibran dulu banyak yang meragukan kalau diadakan debat cawapres, banyak yang mengkhawatirkan ketidakmampuan Mas Gibran. Tapi lain cerita, inilah kecil-kecil cabai rawit begitu menggigit, cas, habis mengena, pedasnya merata.
Gitulah, makanya melihat orang itu jangan dilihat casingnya, tapi lihatlah kemampuannya. Isi Dan sudah otaknya. ada buktinya. Kalau yang sebelah masih mengangan-angan, masih mengira-ira, ini Mas Gibran sudah merubah kota Solo menjadi kota yang toleransi sangat luar biasa. Kalau masalah yang Mas Gibran sampaikan tentang Cak Imin dulu memotong tumpeng IKN dan sekarang tidak konsisten, ya wajar. Dulu Cak Imin yang mengharap digandeng Pak Prabowo, berhubung sekarang Pak Prabowo memilih Mas Gibran dan Anies lari ke sebelah karena sebelah masih mendata supaya Angin bisa punya KTP Angin diberi KTP untuk semua. memikirkan IKN itu belum nyampe pemikirannya. Yang penting Mas Gibran tenang, Pak Prabowo tenang, rakyat Indonesia sudah tahu yang selama ini meragukan Mas Gibran. Ya, ternyata semua lewat Mas Gibran sat, tidak basa-basi, tidak cuman bahasa merangkai kata, tapi fakta. Inilah kesiapan seseorang itu bukan karena faktor umur, tapi tergantung lingkungan sekitar dan dibenturkan dengan pengalaman yang ada. Ayo, siapa lagi yang meragukan? Pak Imin dibabat oleh Mas Gibran. Mike sampai jatuh ya. Kalau Pak Mahfud berhubung orang sepuh, pengalaman ada, lempeng. Sekali lagi, Mas Gibran memang luar biasa dan layak untuk menjadi wakil Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini dan melanjutkan program-program Pak Jokowi. Sehat selalu, semoga tercapai cita-cita Indonesia di bawah kendali nanti Pak Prabowo, Mas Gibran. Fix. Teman-teman yang meragukan kemampuan daripada Gibran, yang katanya Gibran tuh pelanga pelongo, pendiam, gak punya pengalaman, pengalamannya pun cuman jadi wali kota, itu pun cuman 2 tahun. Apalagi lawan debatnya cawapres yang lain, Pak Mahfud MD, Profesor Doktor Cak Imin, kurang banyak pengalaman apa? Semua kan meragukan kan? Tapi teman-teman, setelah saya menonton debat cawapres malam ini, terpatahkanlah semua ekspektasi daripada orang-orang. Iya enggak? Hal itu bisa dilihat dari perdebatan malam ini. Misalnya, Gibran memberikan pertanyaan tentang hukum kepada ahlinya hukum Pak Profesor Dr. Mahfud MD. Saja bagaimana beliau mengalami kewalahan dalam menjawab pertanyaan. Menurut saya, beliau sebagai doktor, profesor, dan ahli hukum harusnya gampang untuk menjawab pertanyaan simpel seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Beliau mengalami kewalahan. Itu Pak Mahfud MD. Kalau Caimin, ya nggak usah bahas deh. Karena beliau ini dari awal memang blunder kemana-mana. Di perdebatan cawapres pun ditanya apa, jawab apa, pokoknya blunder deh. Setelah saya nonton perdebatan malam ini, saya berani mengambil keyakinan bahwa cawapres besok
yang akan terpilih adalah Prabowo Gibran. Dan teman-teman, saya undang khususnya untuk generasi Z, all in Prabowo Gibran. Dan bagi yang belum menentukan calon presiden, ayo pilihlah Prabowo Gibran. Apalagi teman-teman yang pendukungnya Pak Jokowi, jangan ragu. Teman-teman bisa lihat kan kemampuannya Gibran, representasi daripada Pak Jokowi malam ini. Teman-teman tidak ingin kerja-kerja dan program yang sedang berjalan berhenti hanya karena kita salah memilih calon presiden, kan? Jadi ayo jangan tunggu lama, pilihlah calon presiden Prabowo Gibran, all in. Jangan lupa pilih nomor 2 dan salam 2 jari. Bravo. Mantap. Debat cawapres yang kemarin paslon 1 hancur lebur. Hancur lebur ya. Cakmin ingin membangun 40 kota. Sedangkan di Jakarta rumah 0% saja tidak pernah terwujud pada saat Anies Baswedan jadi gubernur. Janganlah terlalu muluk-muluk lah. Yang sederhana saja sudah nggak mampu, apalagi membangun 40 kota. Ya, Mas Gibran cukup bagus lah, banyak ide-ide positif. Kalau paslon nomor 3 tidak ada ide, yang hanya ingin menonjolkan untuk penegakan di bidang korupsi. Ya, puas lah gua nonton yang kemarin tuh. Mantap deh. Debat cawapres malam, Mas Gibran itu top lah, luar biasa. Saking kerennya, ini yang golput aja akan memilih nih untuk pilihannya, ya kan? Nah, saking nggak ada di mana buat cari celahnya nih, celah kesalahannya di mana. Segala SGIE dibahas, ya kan? Kenapa Mas Gibran spellingnya di ejaannya itu SGIE, bukan pakai bahasa Inggris? Baru kepanjangannya disebutkan pakai bahasa Inggris supaya supaya tahu gitu loh. Sebenarnya bisa aja langsung di spellingnya pakai bahasa Inggris, tapi supaya langsung yang ditanya itu memahami, digunakanlah bahasa Indonesia, ejaannya SGIE, ya kan? Tapi bagaimanapun berkat Mas Gibran, tambah lagi deh ilmu pengetahuan kita. Apa itu SGIE? Bener nggak? Mau nggak mau, seluruh rakyat Indonesia menjadi tambah ilmu kan? Bukan Mbah Google, apa itu SGIE? Dasar lu belimbing sayur, bikin sakit hati, bikin nyeri lu ya. Belimbing sayur, asemnya bikin ngilu para kaum munafik. Baik sahabat sekalian, dengan berakhirnya video barusan maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan seperti kita ketahui bahwa Mas Gibran tampil pada debat perdana ini cukup apik, cukup luar biasa. Besar harapan untuk pertemuan kali berikutnya juga beliau dapat mempersiapkan diri dengan baik dan bisa menjawab setiap pertanyaan, dan juga mungkin perlu diperbaiki beberapa hal yang harusnya dipersiapkan. Dan yang terpenting adalah tidak terprovokasi atau tidak menjadi minder hanya karena koreksi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sifatnya hanya untuk mencari-cari kesalahan, tetapi justru tidak mengakui kelebihan orang lain. Dan belimbing sayur, samsul atau asam sulfat, apapun bentuk ya nama yang diberikan atau disematkan kepada Mas Gibran, jadikan ini sebagai motivasi sehingga akan balik menyerang secara elegan dengan cara-cara yang terpuji, bukan dengan cara tidak terpuji
yang hanya bisa berkuar-kuar di medsos tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tentunya ya belimbing sayur akan mampu menjatuhkan, membungkam orang-orang hebat yang dulunya diakui tetapi akan menjadi ayam sayur di hadapan seorang anak yang dikatakan belimbing sayur. Dan juga ya asam sulfat atau samsul yang diberikan ini juga akan mampu membuat lawan-lawannya tidak bisa berdiri kuat, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya karena mungkin yang dikonsumsi adalah asam sulfat yang sering mereka katakan itu. Bukan asam folat yang memberikan nutrisi kepada tubuh, tetapi sebaliknya. Dan perlu diingat bahwa apapun bentuk pemberian nama itu bukan baru Gibran yang rasakan sekarang. Pak Presiden Jokowi awal-awal saja juga disebut seperti itu. Ada yang mengatakan Pak Presiden itu pongo-pongo, ada yang mengatakan mukanya orang desa, macam-macam. Dan tidak luput pula orang tuanya disebut sebagai orang atau keturunan dari PKI. Itu pun Pak Jokowi lalui, dan justru apa yang Pak Jokowi buat bukan memenjarakan orang-orang tersebut, tetapi menunjukkan kualitas dirinya dan hasil kerjanya. Dan Jokowi telah meraih atau menjadi presiden yang sukses dan yang berkinerja baik, dan kepuasan rakyat itu bahkan di atas 80%, dan itu menjadi yang tertinggi di dunia. Namun lagi-lagi belajar dari pengalaman, belajar dari Mas Gibran. Ketika Anda atau kita tidak disukai oleh orang tersebut, apapun hal baik yang kita lakukan pasti tidak akan diakui. Dan ketika kita membuat hal-hal yang luar biasa, orang bukan memberikan aplaus untuk kita, tetapi akan mencari-cari kesalahan atau celah di balik prestasi yang kita miliki. Orang-orang tersebut ibarat dalam pertandingan bola kaki, bukan pemain dari kedua kubu atau kedua klub yang bertanding, tetapi orang tersebut adalah ibarat seorang wasit sepak bola. Lari mondar-mandir tidak ada tujuan, tetapi tujuannya cuma satu, yaitu mencari-cari kesalahan orang, meniup fluid, memberikan sanksi, kartu merah, kartu kuning, atau sanksi apapun itu. Dan itu tipikal sebagai seorang wasit sepak bola yang mondar-mandir sibuk sana-sini, tetapi tugasnya, fungsinya hanya untuk mencari-cari kesalahan orang. Tetapi kita sangat yakin dan percaya seorang Jokowi yang hebat tentunya juga akan menurunkan kehebatan dirinya ke dalam diri anaknya. Karena seperti kata orang bijak, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Dan akan sangat kita yakini bahwa Gibran merupakan representasi dari Presiden Jokowi, dan yang akan melanjutkan karya-karya dari Presiden Jokowi, baik yang sudah sukses maupun yang sementara berjalan dan yang akan dijalankan. Estafet ini penting, karena tanpa estafet, maka sebuah mimpi besar untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045 hanya menjadi sia-sia. Tetapi di pundak orang muda seperti Mas Gibran, negara ini dititipkan. Tentunya beliau pun akan berjuang mati-matian menunjukkan kepada publik bahwa dia bisa. Karena orang-orang yang sering dijolimi, yang tidak dianggap, ketika mereka diberikan kesempatan, mereka akan benar-benar tanam kaki dan berjuang semaksimal mungkin. Karena pembelaan diri dengan kata-kata itu bukan seseorang yang gentleman, tetapi seseorang yang hebat adalah membela dirinya bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kinerja atau hasil karyanya. Baik sahabat sekalian, sebelum kita akhiri video ini, mungkin sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada para sahabat sekalian yang belum memberikan dukungan terhadap channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih.